Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilaihi yarji'ul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah di pertemuan yang lalu menjelaskan tentang perempuan yang salihah atau istri yang salihah, kali ini melanjutkan ayatnya, yaitu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Wallati takhafuna, yang kalian khawatir, nusyuzahunna ay para suami, yang kalian para suami khawatir nusyuzahunna, membangkangnya mereka, yaitu para istri, membangkang tidak patuhnya istri kepada suami, ketika ada dan terlihat tanda-tanda ketidakpatuhan istri kepada suaminya atau melanggarnya istri atas apa yang dilarang oleh suaminya, maka Allah perintahkan suami untuk fa'iduhunna, nasihatilah mereka. Allah memerintahkan para suami untuk menasehati istri-istrinya ketika nampak dan terlihat tanda bahwa istrinya melanggar atau tidak mematuhinya, dinasehati. Menasehatinya itu dengan mengingatkan kepada mereka hukuman Allah
atas kesalahan mereka. Karena ketika istri itu tidak mematuhi suami, hakikatnya ia melanggar perintahnya Allah. Hakikatnya melanggar perintahnya Allah, bukan perintahnya suami. Karena perintahnya Allah, istri taat kepada suami. Sebagaimana di dalam perkataan ayat, di dalam ayat yang sama di kalimat sebelumnya, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Arti qanitat sudah kita jelaskan bahwa istri yang salihah itu adalah istri-istri yang taat kepada suaminya. Itu yang diinginkan oleh Allah dari setiap istri atau setiap perempuan yang menjadi istri. Nah, ketika suami mendapatkan atau menemukan pelanggaran-pelanggaran dari istrinya atas apa yang diperintahkannya, maka tugasnya suami mengingatkan mereka untuk kembali di dalam ketaatan kepada suami, tidak melanjutkan, tidak meneruskan larangan atau meninggalkan perintahnya suami. Lama nasihatinya seperti mengingatkan kepada istrinya dengan apa? Ittaqillaha wa khafi, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Fa innali alaika haggan, sesungguhnya atasmu, fa innali alaiki haggan, karena sesungguhnya atasmu kepadaku kewajiban. Warji'i amma anti alaih, kembalilah di dalam perbuatan yang semestinya kamu berada di dalamnya. Wa'lami anna ta'ati fardun alaiki, ketahuilah bahwa mentaatiku adalah kewajiban atasmu. Jadi suaminya mengingatkan, ingat, melanggar perintahku itu adalah kesalahan, karena menjalankan perintahku adalah kewajiban. Kewajiban itu kan bukan kewajiban suami yang buat. Nah, kewajiban itu yang membuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur, nah, bukan suami. Nah, kalau umumnya para istri itu menganggap karpe suami. Ya, bukan. Kewajiban itu yang membuat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib, ini ya mubah, ini haram, ini tidak, Allah semuanya. Maka ketika ada tanda bahwa istrinya tidak patuh, di situ suami mengingatkannya, nah, kewajibanmu patuh kepadaku, awas, hati-hati, ini kewajiban. Ketika kamu langgar, berarti kamu melakukan kemaksiatan. Nah, itu diingatkan, dinasihati. Tapi kalau misalnya nasihat ini tidak digubris, istrinya nggak peduli, mengabaikan nasihat suaminya, perintahnya Allah kepada suami apa? Wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka fil madaji, di tempat tidur. Nah, kalau bahasanya itu pisah ranjang. Nah, bahasa kita pisah ranjang. Jadi setelah nasihat kok nggak ampuh, tetap melanggar perintahnya suami, tetap melakukan yang dilarang suaminya, pisah ranjang. Pisah ranjang bukan berarti cerai ya, tanpa mengucapkan kata apapun, cuma meninggalkan ia tidur sendiri di tempat tidurnya.
Nah, suami pindah ke tempat lain. Wahjuruna fil banza ihtaziluhunna fi firashin akhar. Bukan berarti suaminya keluar dari rumah, meninggalkan rumah itu, enggak. Hanya pindah kamar, pindah tempat tidur. Justru yang khawatir kalau terus seperti ini suaminya pindah rumah. Nah, kalau pindah rumah nanti yang nyesel yang di dalam rumah. Nah, karena kalau sudah terus menerus ya kesel juga ya. Ya namanya coba kita bayangkan diri kita sendiri aja. Ketika memerintahkan anak misalnya diulang ya kesel akhirnya. Ya kalau kesel ya akhirnya apalagi punya hak gitu ya, punya hak untuk melakukan yang lain. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya pisah ranjang itu cara kedua setelah nasihat. Jadi setelah dinasehati pisah ranjang. Nah. Fa'il lam yarji'na bil hujran. Oh pancet. Sudah pisah ranjang tetap perintahnya nggak dijalankan, malah justru melakukan yang dilarang. Apa? Fakhawifuhunna wadribuhunna. Ancam dan nanti pukul. Ancam dan pukul. Ancamnya bukan tak bunuh ya, bukan. Tak pateni awakmu, bukan. Ancamannya itu murkanya, dengan murkanya Allah. Tegaskan kepada mereka murkanya Allah, laknatnya Allah. Kemudian pukul. Lah pukul di sini bukan darban, pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai anggota badan, tidak mematahkan tulang. Nah, pukulan yang tidak melukai anggota badan, tidak mematahkan tulang. Jadi kalau ada suami mukul istrinya, itu dilihat dulu tahapan-tahapannya itu dijalankan apa enggak. Kalau langsung mukul, salah suami, fatal, sudah salah. Loh ini karena nggak patuh, karena nggak taat, tetap salah dia. Karena apa? Karena tahapannya awal itu menasehati, menasehati, mengingatkan untuk berubah, untuk kembali kepada jalur yang benar. Nggak bisa pisah ranjang, nggak bisa diancam dan dipukul. Itu apa tahapannya ya, nggak bisa langsung kedua atau ketiga, nggak bisa, harus dari 1, 2, 3. Nggak mempan ini yang kedua, nggak mempan yang kedua baru yang ketiga. Kenapa kok mukulnya itu tidak sampai melukai anggota badan dan tidak mematahkan tulang? Karena tujuannya hanya membuat mereka jerah dan kembali kepada jalan yang benar, bukan tujuannya menyiksa. Nah, kalau menyiksa haram ya, kalau takzib haram. Tapi kalau tujuannya hanya mengingatkan agar kembali, itu kan sama dengan menyiksa. Saya mau tanya, di dalam hukum Islam ada cambuk enggak? Ada cambuk. Lah cambuk lebih parah daripada suami mukul istri ini. Lebih parah. Mukul istri, suami mukul istri tahapan ketiga itu tidak seperti hukuman cambuk. Hukuman cambuk bisa sampai 40, 80 sampai 100. Tapi ini nggak sampai seperti itu. Hanya peringatan agar mereka jerah. Dan pukulannya pun tidak seperti pukulan ketika seseorang melanggar yang mengakibatkan hukuman cambuk.
Lah, kalau tahapan ini sudah dilalui, fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Maka jika istri tadi itu yang membangkang sudah taat, kembali ke jalur yang benar, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh suaminya, fala tabghu alaihinna sabila, maka kalian para suami jangan mencari jalan lain untuk menyiksanya atau untuk menghukumnya. Nah, jangan mencari jalan lain untuk menghukumnya. Innallaha kana aliyan kabira. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aliyan, maha tinggi, kabira, maha besar. Fahdharu an yu'aqibakum in zalamtumuhun. Akhir ayat ini mengingatkan untuk para suami bahwa Allah maha tinggi, Allah maha besar itu untuk apa? Mengingatkan para suami tidak menzalimi istrinya dengan menyiksa mereka dengan alasan lain. Kenapa? Allah lebih mampu. Fa innahu aqdaru alaikum minkum alaman min tahti aidikum. Allah lebih mampu menghukum kita, menyiksa kita daripada apa yang ada di dalam kendali kita. Jadi apapun yang ada di dalam kendali kita, Allah lebih mampu di dalam menghukum kita, melebihi kemampuan kita di dalam menghukum semua segala sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Lah, para istri itu adalah amanat yang diemban oleh setiap suami. Suami wajib menjaganya. Yang wajib menjaga itu adalah suami, bukan istri menjaga suami ya. Yang wajib menjaga adalah suami menjaga istri, jangan dibalik. Akhirnya sing lanang dijogo, ini masak, ngepel, ora-ora umbah-umbah akhirnya. Yang keluar nyari nafkah adalah istrinya. Tapi yang seharusnya adalah suami menjaga istri. Makanya namanya dijaga itu apa? Namanya dijaga itu tidak mudah keluar rumah, sering ada di rumah. Untuk apa? Agar tidak kepanasan, agar tidak jaring. Ibarat burung itu dijaring atau ditembak orang lain kan gitu. Kalau ayam lepaskan bisa dicuri orang. Istri gitu. Kenapa suami harus menjaga mereka untuk tidak mudah keluar, tidak sering keluar, agar tidak dijaring, tidak terjaring dengan jaringan setan. Makanya diperintahkan untuk menjaganya. Burung kalau mahal tidak mungkin kan dilepas. Kalau lepas rebutan. Lah suami kalau tahu istrinya itu mahal buat dia, maka dia nggak akan mungkin melepasnya. Melepas, apalagi dengan orang yang tidak dikenalnya, walaupun sama-sama perempuannya, nggak akan mungkin. Itu karena apa? Karena istrinya itu mahal pada suaminya, sehingga suaminya nggak mau melepasnya. Tapi kalau istrinya itu murah pada anggapannya suami, ada metu, ya hati-hati menutup. Tidak ditakoi ambek sopo nang tidak ditakoi. Kapan mulai tidak takoi? Kenapa? Ini nggak dianggap punya harga atau berharga pada suaminya. Nah, itu kewajiban suami menjaga. Walhasil di dalam ayat tadi ini menjelaskan bahwasanya kalau ada tanda-tanda, ciri-ciri seorang istri tidak patuh kepada suami, tugasnya suami menasehati, mengingatkan. Nah, kok tetap bisa ranjang, tetap boleh mukul, boleh mukul. Kalau sudah taat, sudah, suami nggak boleh melakukan hal-hal yang buruk lagi. Nah, tapi walaupun ini diperbolehkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Jadi walaupun diperbolehkan, Rasulullah tidak pernah melakukannya.
dalam ayat Al-Quran diperbolehkan, tapi walaupun seperti itu nggak pernah dilakukan. Nggak pernah dilakukan itu kenapa? Ya karena para istrinya Nabi nggak sampai membutuhkan untuk dipukul baru mereka sadar. Mungkin dengan nasihat atau pisah ranjang itu sudah cukup, makanya nggak perlu di langkah yang ketiga. Nah. Lah tapi kalau untuk selain Nabi, orang-orang biasa seperti kita, itu terkadang pertama kedua ini nggak cukup sehingga membutuhkan yang ketiga. Tapi yaitu tadi, mukulnya bukan sambil emosi, karena kalau mukulnya sambil emosi ini akhirnya dibantu oleh setan, nggak cukup dengan yang ada, akhirnya sampai melukai, mematahkan, bahkan sampai ya membuat terbunuhnya istri. Itu tambah dilarang, ya tambah dilarang. Jadi mukulnya itu bukan karena itu, seperti orang tua mukul anak ketika anaknya itu nggak belajar ya. Apakah mukulnya itu sampai dibentuk-bentuk? No, ya enggak ya. Atau seperti guru kepada santrinya, seperti kepada muridnya nah, ya, kalau dulu kan dijewit ya, atau rambutnya ya, dan semisalnya ya, seperti itulah ya, suami. Jadi bukan terbawa emosi, bukan ya, karena tujuannya itu hanya mengembalikan kepada jalur yang benar. Lah ini pembahasan kita di dalam ayat tersebut, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang hal-hal yang lain daripada kewajiban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam membangun rumah tangga. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.